Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-7 ini, saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap perubahan ekonomi menurut Restow. Baiklah, tahap-tahap perubahan ekonomi menurut Newton. Pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sesuai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Struktur sosial masyarakat seperti itu bersifat berjenjang. Hubungan darah dan keluarga memainkan peranan penting. Kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Prasyarat tinggal landas didorong atau didahului oleh 4 kekuatan, yaitu Renesan atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Persyaratan-persyaratan tersebut muncul tidak dari dalam tetapi merupakan dari luar. Proses penciptaan tinggal landas di masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini. Pada mulanya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan teknologi bukanlah sesuatu yang mustahil dan merupakan sesuatu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik. Baik itu berupa kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu. Ketiga yaitu tinggal landas. Restow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang di dalam jangka waktu relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan dasawarsa. Keempat yaitu syarat tinggal landas. Pertama, tingkat investasi neto melebihi 10% dari pendapatan nasional. Salah satu kondisi penting bagi tinggal landas ialah kenaikan output per kapita harus melebihi tingkat perubahan penduduk demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi di dalam perekonomian. Kedua yaitu perkembangan sektor-sektor penting. Ada 3 sektor di dalam suatu perekonomian, yaitu sektor pertumbuhan primer, sektor pertumbuhan sekunder, sektor pertumbuhan turunan. Ketiga yaitu kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Kemampuan perekonomian untuk menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah tadi digunakan untuk meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang publik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui ekstensi sektor-sektor pertanian, sektor-sektor yang penting. Keempat yaitu mendorong menuju kedewasaan. Pertama, sifat tenaga kerja berubah, ia berubah menjadi terdidik. Kedua yaitu watak para pengusaha berubah, pekerja kasar dan keras berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Ketiga yaitu masyarakat merasa bosan pada kewajiban industrialisasi dan peningkatan sesuatu yang baru menuju perubahan yang jauh. Kelima yaitu era komunikasi massa besar-besaran. Abad komunikasi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen, dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran, barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Keenam yaitu kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi.
Kritik yang pertama yaitu masyarakat tradisional tidak perlu bagi pembangunan. Kedua yaitu prakondisi mungkin tidak mendalui tinggal landas. Ketiga yaitu tumpang tindih tahapan. Keempat, kritik datar tinggal landas. Jadwal tinggal landas tersebut meragukan dan kemungkinan kegagalan tidak diperhitungkan. Kelima yaitu tahap pendorong menuju kedewasaan menyesatkan dan membingungkan. Keenam yaitu tahap konsumsi massal. Masuk ke keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Pertumbuhan modal di atas 10% dari pendapatan nasional dan perkembangan suatu sektor penting atau lebih merupakan faktor yang berguna di dalam proses industrialisasi negara terbelakang. Yang keterbatasannya yaitu rasio modal output tidak konstan, penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan, unsur dua makna, pembangunan ekonomi tidak spontan, konsep penerbangan tidak tepat. Kedelapan, masuk ke tinggal landas di India. Di India, pada tingkat harga tahun 1950 sampai 1951, rasio investasi terhadap pendapatan nasional naik dari 5,5% menjadi 10,5%. Jadi di India yang memasuki tahap tinggal landas pada 1950 sampai 1551 dapat ditakar dengan pasti telah tinggal landas pada 1964 sampai 1965 ketika rasio tabungan dan rasio investasi dua-duanya di atas 10%. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.